Pelatih Al Nassr sebut Ronaldo akan kembali ke Eropa. Cristiano Ronaldo sedang memulai karir bersama Al Nassr. Pelatih Al Nassr Gianni Rudi Garcia mengklaim bahwa Ronaldo akan kembali ke Eropa sebelum ia pensiun. Garcia percaya bahwa Al Nassr tidak akan menjadi klub terakhir bagi Ronaldo. Sekalipun Ronaldo sempat mendapatkan penolakan dari klub-klub top Eropa sebelum memutuskan hijrah menuju Timur Tengah. Aguero sebut Lionel Messi bisa main di Piala Dunia 2026. Sergio Aguero mempunyai keyakinan tinggi terhadap Lionel Messi yang akan bermain di Piala Dunia 2026. Labulka hanya perlu terus bermain seperti saat ini. Meski kini sudah berusia 35 tahun, dia membuktikan diri masih bisa menunjukkan prestasi tinggi dengan mengantarkan timnas Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022. Aguero yakin Messi akan bisa bermain di Piala Dunia 2026, di mana Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada yang akan menjadi tuan rumah pesta bola sejak edisi berikutnya. Tampil apik, kiper Barcelona segera pecahkan rekor di La Liga. Kiper Barcelona yakni Marc-Andre ter Stegen yang dekat mengamankan catatan clean sheet bersama Azulgrana. Dari 18 laga yang telah dimainkan, lini pertahanan Barcelona baru kebobolan 6 gol saja, dan 3 dari 6 gol tersebut lahir di laga El Clasico. Artinya gawang Barcelona sudah 14 kali kebobolan. Menurut laporan dari Football Espanya, catatan tersebut membuat performa dari Marc-Andre ter Stegen dipuji. Kiper asal Jerman tersebut bahkan kian dekat sama rekor mantan kiper Deportivo yakni Francisco Liano di musim 1993-1994. Kala itu Liano hanya kebobolan 6 gol saja dari 19 laga, dan ter Stegen hanya perlu menjaga gawangnya sekali lagi guna samai catatan impresif tersebut. Tampil gemilang, Arsenal siapkan perpanjang kontrak Gabriel Martinelli. Gabriel Martinelli terus tampil gemilang bersama Arsenal di musim ini. Kubu meriam London pun berhasrat memperpanjang kontrak winger asal Brasil tersebut. Gabriel Martinelli boleh dibilang menjadi salah satu tulang punggung Arsenal sejak awal musim ini. Dia sudah bermain sebanyak 27 kali di semua kompetisi dengan torehan 7 gol dan juga 3 assist. Bersikeras minta dijual, status Moises Caicedo kini resmi dibekukan. Brighton and Hove Albion kesal dengan Moises Caicedo yang secara terbuka meminta dijual ke Arsenal pada paruh musim ini. The Seagulls pun kini mengasingkan gelandang 21 tahun itu hingga bursa transfer ditutup. Sky Sport memberitakan bahwa Brighton telah memberitahu Caicedo bahwa klub tak akan melepasnya, setidaknya hingga musim 2022-2023 berakhir pada Mei mendatang. Erik ten Hag ingin Harry Maguire berjuang untuk posisi di skuad utama. Manajer Manchester United Erik ten Hag meminta Harry Maguire untuk tetap berjuang supaya bisa mengamankan posisinya di skuad utama. Seperti yang diketahui, posisi bek tengah di skuad Manchester United sekarang bertambah dengan makin banyak variasi yang dilakukan oleh Erik ten Hag, terutama setelah Luke Shaw menunjukkan potensinya sebagai seorang bek tengah. Bisa juara di Belanda, Cody Gakpo ingin rasakan tsunami trofi di Liverpool. Sebuah asa diapungkan oleh Cody Gakpo. Sang penyerang bertekad untuk memenangkan sebanyak mungkin trofi juara bersama Liverpool, yang menyebut bahwa ia akan berjuang sekuat tenaga untuk bisa membantu Liverpool memenangkan trofi juara di musim ini. Sang penyerang menyebut bahwa ia terbiasa memenangkan trofi juara saat masih bersama PSV. Jadi ia bertekad untuk bisa meneruskan tradisi positif itu di Liverpool. Real Madrid ubah pakem menjadi 4-2-3-1. Beberapa tahun terakhir, Real Madrid memiliki skema yang khas. Di bawah asuhan dari Carlo Ancelotti, Real hampir selalu menurunkan skema 4-3-3. Namun belakangan ini Ancelotti mengubah gaya bermainnya, yakni lebih sering memainkan skema 4-2-3-1 di skuad Real, yang menyebut skema tersebut sangat cocok dengan skuad yang ia miliki saat ini.
Liverpool keok lagi dari Brighton. Liverpool dipaksa tumbang oleh Brighton di laga putaran keempat FA Cup. Gol-gol dari Brighton dihasilkan oleh Lewis Dunk dan juga Kaoru Mitoma, sedangkan gol Liverpool dicetakkan oleh Harvey Elliott. Dengan hasil ini Brighton pun berhak melaju ke babak kelima FA Cup, sementara Liverpool kalah untuk kedua kalinya dalam 15 hari dari The Seagulls. Liverpool tersingkir, kutukan juara bertahan kini berlanjut. Babak keempat bak kuburan bagi juara bertahan Piala FA. Kutukan itu berlanjut setelah Liverpool disingkirkan oleh Brighton. Diketahui dalam 3 musim terakhir tidak ada juara bertahan Piala FA yang berhasil lolos dari babak keempat. Pada edisi 2020-2021, Arsenal tumbang di tangan Southampton usai kalah 0-1. Kemudian Leicester City kalah telak dari Nottingham Forest 1-4 pada musim 2021-2022. Kompak kalah, AC Milan dan Juventus pecahkan rekor buruk di Serie A Italia. AC Milan dan Juventus sama-sama menelan kekalahan dalam lanjutan Serie A Italia. Hasil buruk itu membuat mereka memecahkan rekor buruk di kasta tertinggi sepak bola Italia. Milan menjamu Sassuolo pada pekan ke-20 Serie A Italia, namun skuad asuhan dari Stefano Pioli takluk dengan skor 2-5. 5 gol dari Sassuolo hanya bisa dibalas 2 gol dari AC Milan lewat sumbangan dari Oliver Giroud dan juga Divock Origi. Kekalahan juga dialami oleh Juventus, menjamu tim promosi AC Monza di Allianz Stadium. Bianconeri menyerah 2-0 tanpa balas. Kemenangan ini membuat Monza menyalip Juventus di peringkat ke-11 klasemen sementara dengan torehan 25 poin. Sedangkan Juventus turun ke posisi 13 dengan torehan 23 poin. AC Milan dan Juventus sama-sama kalah di kandang, dan ini adalah pertama kalinya dalam 30 tahun AC Milan dan Juventus kalah di kandang pada hari yang sama di Serie A Italia. Di partai lain, Napoli berhasil kalahkan AS Roma. Napoli sukses membekuk AS Roma dengan skor 2-1. Gol-gol dari Napoli dicetakkan oleh Victor Osimhen dan juga Giovanni Simeone. Sementara gol dari AS Roma dihasilkan oleh Stefan El Shaarawy. Dengan kemenangan ini, Napoli makin kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 53 angka atau unggul 13 poin dari Inter Milan di peringkat yang kedua. Sementara AS Roma ada di peringkat ke-6 dengan koleksi 37 angka. Stefano Pioli sebut lolos ke Liga Champions akan jadi Scudetto bagi AC Milan. AC Milan semakin tercecer dalam persaingan Scudetto setelah dipermaksa Sassuolo 2-5. Pioli menyebut mengamankan sebuah tempat di Liga Champions musim ini akan menjadi Scudetto bagi AC Milan. Kekalahan terakhir membuat AC Milan berarti sudah gagal menang di 4 pertandingan terakhir di ajang Serie A Italia. Jose Mourinho sebut Scudetto sudah menjadi milik Napoli. Melihat laju Napoli di musim ini, Mourinho menyebut Partenope memang pantas di puncak klasemen Liga Italia. Menurut Mourinho, Scudetto sudah jadi milik Napoli meski musim baru setengah jalan. Mereka nyaman di puncak klasemen Liga Italia dengan koleksi 53 poin. Napoli kini unggul 13 poin dari Inter Milan. Napoli begitu tangguh di Serie A Italia di musim ini. Pasukan dari Luciano Spalletti itu sudah mengumpulkan 17 kemenangan, 2 hasil imbang dan cuma 1 kali kalah. Tak bisa dipinjamkan, Ziyech bisa pergi dari Chelsea jika ada yang mau beli. Sulit buat Hakim Ziyech bisa hengkang dari Chelsea pada bursa transfer Januari ini. Winger asal Maroko tersebut dipastikan bertahan di London Utara, kecuali ada tawaran pindah permanen yang disetujui oleh The Blues. Newcastle United, AS Roma dan AC Milan diklaim berminat menampung bintang timnas Maroko tersebut. Tetapi ada satu kendala yang dihadapi klub-klub peminat tersebut, yakni Ziyech tak bisa pergi dari Chelsea dengan status pinjaman. Menurut laporan dari Football Italia, Chelsea telah mencapai batas maksimum jumlah pemain yang boleh dipinjamkan dalam semusim. Artinya jika Ziyech ingin pergi, itu harus dilakukan dengan kepindahan secara permanen. Manchester City siap saingi Barcelona dalam perburuan fullback Girona. Barcelona akan mendapatkan persaingan baru dalam memburu Arnau Martinez. Manchester City dilaporkan tertarik mendatangkan fullback kanan Girona tersebut guna memperdalam barisan pertahanan mereka. Sosok 19 tahun sebelumnya sempat masuk dalam 55 pemain yang akan dibawa oleh Luis Enrique ke ajang Piala Dunia. Namanya masuk pasca tampil apik bersama timnas Spanyol U21.
Chelsea resmikan transfer Malo Gusto. Chelsea akhirnya meresmikan transfer bek kanan muda Malo Gusto dari klub Liga 1 Prancis Gianni Lyon. Chelsea sukses mengamankan masa depan Malo Gusto dengan biaya transfer mencapai 30 juta euro. Meski demikian, Malo Gusto tak akan langsung pindah bergabung dengan Chelsea. Bek 19 tahun tersebut lebih dahulu akan menjalani masa peminjaman di Lyon hingga akhir musim ini. Jika Harry Maguire pergi, Manchester United bakal daratkan bek Inter Milan. Manchester United mulai menyiapkan rencana jika Harry Maguire pergi pada musim panas nanti. Seperti Italia mengklaim bahwa Manchester United mulai memetakan beberapa kandidat pengganti dari Maguire. Dan salah satu sosok yang mereka incar adalah Steven De Vrij. Alasan mengapa Manchester United tertarik mendapatkan De Vrij karena mereka bisa direkrut secara gratisan. Kontrak bek 30 tahun itu di Inter Milan akan habis di musim panas nanti. Dan sejauh ini masih enggan memperpanjang kontraknya di Inter Milan. Tottenham inginkan 300 juta pounds untuk transfer dari Harry Kane. Daily Star mengklaim bahwa Manchester United bakal berpikir dua kali untuk bisa mendatangkan Harry Kane karena Tottenham Hotspur kini membandrol sang striker dengan harga yang tinggi. Daily West menilai bakal sulit untuk mencari bomber house goal seperti Harry Kane, jadi mereka butuh uang yang banyak untuk bisa mendatangkan penggantinya. Oleh karenanya Tottenham Hotspur dilaporkan akan menuntut bayaran sebesar 300 juta pounds untuk transfer Harry Kane di musim panas nanti. Angka itu 2 kali lipat dari harga pasaran Harry Kane saat ini, sehingga Manchester United diyakini bakal mundur perlahan dari transfer ini. Chelsea akhirnya setuju tebus klausul gila Enzo Fernandez. Chelsea dilaporkan bersedia menebus klausul mahal Enzo Fernandez jelang penutupan bursa transfer musim dingin ini. Chelsea telah melayangkan sejumlah tawaran kepada Benfica untuk tanda tangan Enzo Fernandez. Namun Benfica kabarnya hanya mau melepas Fernandez kepada klub yang berani membayar klausul pelepasan mencapai 120 juta euro. Dan menurut laporan dari jurnalis kenamaan asal Italia yakni Fabrizio Romano, Chelsea akhirnya bersedia untuk menebus klausul mahal tersebut. Cancelo resmi gabung dengan Bayern Munchen. Transfer mengejutkan datang dari Liga Inggris. Joao Cancelo dilaporkan meninggalkan Manchester City sebelum batas waktu jendela bursa transfer Januari. Dikabarkan oleh Fabrizio Romano yang akan resmi bergabung dengan Bayern Munchen dengan status sebagai pemain pinjaman.